lepasin pengampunan emang susah. Tapi gue gak mau terus hidup di dalam kebencian. Namaku Yuda, dan ini ceritaku. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku bekerja di dunia entertainment dan ya aku dibesarkan dari keluarga yang baik-baik aja sebenarnya. Tapi sebaik-baiknya di dalam keluarga, kita pasti punya luka sama anggota keluarga kita sendiri. Dan aku secara gak sadar terluka saat kecil ketika kurang lebih umur 4-5 tahun aku ngelihat papa mama berantem di depan mata kakak dan aku. Papa pukul mama pakai helm dan kita cuma bisa nangis di pojokan kamar karena takut ngelihat sifat papa yang kayak gitu. Sampai akhirnya secara nggak sadar aku nyimpen luka yang dalam. Tapi aku nggak sadarin itu. Ya aku cuma sebel aja ngeliat papa. Aku nggak tahu padahal dia baik banget. Puluhan tahun mungkin kayak ya udah gue hidup biasa aja, datang pulang ya cuman sekedar ditanya dijawab. Tapi gue nggak tahu gue terluka saat itu. Dan ternyata sifat yang nggak baik dari bokap turun banget ke gue. Kasar-kasarnya ketika marah, ketika berantem, emosinya secara nggak sadar itu turun banget ke gue. Dan 2013 gue ketemu Tuhan. Itu ngerubah perspektif keseluruhan di hidup gue. Dan gue mulai coba untuk menghormati orang tua gue. Karena gue percaya sih, kita gak mungkin kebetulan ketika kita lahir di satu keluarga yang gak sempurna. Kita ibaratnya kayak puzzle yang saling ngelengkapin aja. Dan 2015 gue mulai, ya dari 2013-2015 gue mulai coba untuk ngelakuin hal yang sebelumnya gak gue lakuin. Hal yang menurut gue kayak menjijikan, untuk mencintai orang tua gue, untuk bilang I love you, untuk menghormati orang tua gue. Tapi gue udah tahu kebenaran. Hormati ayah ibumu supaya ada janji Tuhan di situ. Dan gue bukan ngincar janji Tuhannya, tapi gue tahu kebenaran kalau gue harus hormati orang tua gue. Karena ya mereka juga perwakilan Tuhan kan, yang Tuhan percayakan. Ya puji Tuhan, akhirnya keluarga gue yang tadinya berantakan pelan-pelan mulai pulih. Diawalin dari nyokap. Ya walaupun gue awal-awalnya dibilang, ya so suci lo, ngapain sih lo ikut-ikut acara gereja dan segala macam. Karena emang ya gue tuh menyalahkan tindakan bokap, dan ini semua gara-gara lo. Gue kayak gini gara-gara lo. Tapi sebenarnya ya kita pasti bakal dilukain. Tapi keputusan kita untuk terus tinggal di dalam luka kita atau lepasin pengampunan. Lepasin pengampunan emang susah. Tapi gue gak mau terus hidup di dalam kebencian. Dan gue pelan-pelan mulai ampunin semuanya. Semua tindakan bokap. Sampai akhirnya 2015 gue ambil satu tindakan. Di situ ada Father's Day Challenge di gereja. Dan ada tantangan di mana lo harus ajak
bokap lu makan malam atau makan bareng, minta didoain dan ajak ke gereja. Ya, momen itu bikin permulaan hubungan gue pulih. Dan gue seneng banget sih bisa pulih di bulan Juni 2015. Dan itu mungkin hadiah ulang tahun terindah buat gue dari Tuhan. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian bokap kecelakaan dan bokap meninggal pas nyokap ulang tahun. Gue sempat kecewa aja gitu. Kenapa sih Tuhan pulihin tapi dipanggil secepat itu, dengan cara yang gak gue sangka-sangka. Dan gue mempertanyakan Tuhan kenapa? Gue minta di ngertiin. Tapi ya gak semua di dalam hidup kita kan harus di ngertiin. Dan ya gue lepasin semua yang gue bangun selama hampir 3 tahun itu bersama Tuhan. Ya udah, gue udah kecewa aja. Ya, jadi orang tua gue adalah tipe orang tua yang ngebanding-bandingin sih antara gue dengan kakak gue dengan adik gue, dan mereka sangat berprestasi. Kakak gue di bidang olahraga, adik gue di bidang game. Gue nggak ada apa-apanya. Bahkan ada satu omongan dari bokap gue, ini mah nggak ada apa-apanya. Nyokap gue kayak gitu juga, dan itu buat gue susah untuk ambil keputusan. Sampai detik ini pun ada beberapa keputusan yang ragu-ragu gue ambil karena ya gue ngerasa ya dulu gue diraguin, jadi gue takut bertindak. Gue mau sesuai dengan apa yang bokap nyokap gue mau, bukan apa yang gue mau, bukan apa yang Tuhan mau. Itu sih efeknya. Ketika berhubungan sebenarnya gue lebih menutup diri karena ya tindakan mereka kan sebenarnya mempengaruhi gue sekarang ini, dan gue memilih untuk menceritakan hal-hal yang tertentu untuk orang dengar, karena gue nggak mau kayak ya diragukan, disalah ngerti. Buat gue jadi introvert sebenarnya, tapi ya gue nggak mau jadiin itu semua jadi mental korban, karena balik lagi kan setiap kita pasti bakal kena proses atau jatah di mana kita mungkin nyakitin atau disakitin sama orang. Ya mungkin orang-orang di sekeliling gue saat itu menyakitin gue dan mereka nggak sadar, it's okay. Tapi gue mau ambil prosesnya dan gue mau cabut akar-akar itu. Jadi ya gue bersyukur sih dengan apapun yang udah dilaluin, dan ya gue bertindak dengan seperti apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang orang lain katakan. Walaupun itu susah, walaupun kayak masih proses, karena proses itu proses seumur hidup dan kita nggak bisa skip sama sekali. Tapi ya gue mau pastiin setiap proses yang Tuhan kasih itu cuma bikin kita makin berekspansi aja. Jadi
ya tindakan gue seperti apa yang Tuhan mau aja. Walaupun mungkin katanya gue introvert ini itu, tapi nggak, gue mau hidupin perkataan Tuhan. Titik terendah dalam hidup yang pertama ketika kehilangan bokap. Karena ya gue baru pulih sama bokap 3 bulan. Gue baru nikmatin momen-momen indah sama bokap, walaupun masih suka berantem-berantem dikit. Tapi ya gimana ya, kenapa sih kok cepet banget kan baru pulih? Kenapa sih Tuhan kok kayak gini sih? Balik lagi mempertanyakan semuanya. Gue meragukan Tuhan juga. Itu momen terendah gue bukan kecewa sama hamba Tuhan, gue kecewa sama Tuhannya. Yang itu buat gue kayak, alah ngapain gue pelayanan, percuma. Ya cuman kan kita gak pernah tahu kapan kita diuji kan. Dan menurut gue waktu itu kayaknya gue belum siap aja gitu untuk kehilangan bokap yang bisa dibilang tulang punggung. Gimana ya, adik gue baru mau masuk kuliah saat itu, tapi gue ngeliat dan ngedenger testimoni orang-orang yang ngomong tentang bokap. Bokap tuh beda banget dari apa yang gue pikirin. Semuanya hancur. Dan gue bersyukur, maksudnya ya gue udah pulih dulu daripada gue gak pulih dan gue nyimpen dendam. Tangisan gue di kuburan mungkin bukan tangisan sedih karena gue gak bisa ngelakuin lagi, tapi ya karena tangisan nyesel. Tapi ya bersyukurlah gue udah pulih dulu, walaupun ya sempat ninggalin pelayanan, ninggalin Tuhan. Untuk mengasihi mereka ya butuh Tuhan sih. Jadi ketika mereka kayak gitu, khususnya waktu itu nyokap kan sempat bilang, gue awal-awal tobat dibilang soal kesucian, ngapain ikut acara ibadah gereja, sering-sering retret ini itu. Gue cuman ada satu momen dimana gue bisa membangkang, gue bisa maki-maki, tapi saat itu gue cuman lari ke kamar gue kunci pintu, gue nangis sama Tuhan. Ya mereka mungkin gak ngerti, tapi Tuhan tolong ubah hati mereka. Puji Tuhan sih, semuanya berubah. Walaupun mungkin itu banyak waktu dan proses yang dilaluin, tapi ya sampai detik ini gue bersyukur. Ternyata itu jawaban doa-doa gue yang dulu-dulu. Walaupun bertahun-tahun gue gak lihat perubahannya, walaupun kayak gak signifikan, tapi sekarang gue ngelihat keluarga gue berubah. Ya, gue cuman mau jadi anak yang baik aja, anak yang menghormati orang tuanya, walaupun gak sempurna, walaupun gak layak, kelihatannya gak layak untuk dihormatin. Dan gue cuma mau bilang gue sayang banget sama bokap. Gue bersyukur dia ninggalin warisan yang sebenarnya itu ditinggalin ke anak-anaknya. Ketika dia meninggal, ketika orang-orang bicara tentang sifatnya, ternyata bokap tuh gak seperti apa yang kita pikirin selama ini. Dia orangnya tulus, dia orangnya baik, dia jujur, suka nolong orang.
ya gue bangga lah, intinya gue bangga banget gue punya bokap kayak dia, walaupun ya punya kelemahan juga, suka marah-marah, suka emosian. Ya lo mungkin kesel sama bokap lo atau orang tua lo mau pukul, lo mau bunuh. Cuman ya gue percaya sih kita tuh puzzle yang Tuhan percayain di keluarga tersebut. Jangan sampai kita nyesel karena kita udah nggak punya waktu lagi, atau kita kehabisan waktu karena orang tua kita yang ada tersebut udah pergi ninggalin kita untuk selama-lamanya. Jadi kalau seandainya masih punya waktu untuk hormatin dan taatin, ya kenapa enggak? Kenapa harus pertahanin ego lu sendiri? Tapi ya coba untuk rendahin hati, walaupun mungkin caranya mereka dengan cara kita berbeda, tapi kan belum tentu itu bertabrakan juga. Mungkin caranya mereka mengasihi kita seperti itu ya karena mungkin didikan orang tuanya. Tapi ya sebagai generasi penerus, gue pengen supaya anak cucu gue nanti gak ngalamin hal yang kayak gue juga.